Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Akan bacakan standar kompetensi melaksanakan tata cara sujud syukur di luar sholat. Kompetensi dasar: menjelaskan ketentuan sujud syukur dan tilawah. 2. Mempraktekkan sujud syukur dan tilawah. Pernahkah kalian melihat para pemain bola, para pemain yang lain, berolahraga lain, ketika mereka mencetak kemenangan, mereka melaksanakan sujud? Sudahkah kamu melaksanakan sujud syukur dalam hidup kamu? Atau sudahkah kamu melaksanakan sujud tilawah? Ibu tanya, apakah kalian tahu tata cara sujud syukur dan sujud tilawah? Kalau belum tahu, mari kita simak tayangan berikut untuk mengetahui tata cara sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud syukur adalah suatu sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT setelah menerima kenikmatan atau anugerahnya atau terhindar dari musibah. Dalil sujud syukur: apabila datang suatu perkara yang menggembirakan, maka berterima kasihlah kepada Allah. Hukum sujud syukur: hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka lebih baik jika dilakukan. Syarat sujud syukur: untuk melaksanakan ibadah, kita harus mengetahui syaratnya. Berikut ini adalah syarat-syarat sujud syukur. Yang pertama yaitu suci dari hadas atau najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. 4. Rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Salam. 5. Tertib. Kalian tahu kenapa kita melakukan sujud syukur? Sujud syukur dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut: A. Karena mendapatkan kenikmatan dari Allah. B. Karena mendapatkan berita yang menggembirakan. C. Karena terhindar dari bahaya. Tata cara melakukan sujud syukur, tahukah kalian? Oke. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. Setelah takbir, kemudian sujud dan membaca doa. Kemudian salam. Arti kata kita lewatkan. Amatilah tata cara sujud syukur berikut. Amatilah tata cara sujud syukur berikut ini. Ya, yang pertama, kedua, terus ketiga, 4, dan kelima. Ya. Nah, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan apabila kita sering melakukan sujud syukur. Antara lain, Allah akan selalu terasa dekat di kita karena kita selalu berusaha mengingatnya.
memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang kita peroleh. Allah akan selalu menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, kita akan membahas sujud tilawah. Ketika membaca Al-Quran, pernahkah kamu menjumpai ayat-ayat sajadah? Ayat-ayatnya seperti contoh. Apa yang kamu lakukan ketika menjumpai ayat-ayat? Syarat-syarat sujud tilawah. Agar ibadah menjadi sempurna, kita harus memperhatikan syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut. Suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Rukun sujud tilawah: 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud, 4 duduk setelah sujud, 5 salam. Ayat-ayat sajadah yang pertama surat Al-A'raf di akhir ayat, kedua surat Ar-Ra'd, ketiga surat An-Nahl, keempat surat Al-Isra, kelima surat Maryam ayat 58, keenam surat Al-Hajj ayat 77, kedelapan surat Al-Furqan ayat 60, 9 surat An-Naml ayat 26, 10 surat As-Sajdah ayat 15, 11 surat Shad ayat 24, 12 surat Hamim ayat 38, 13 surat An-Najm di akhir ayat, 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan 15 surat Al-Alaq di akhir ayat. Tata cara melakukan sujud tilawah. Cara melakukan sujud tilawah hanya ada 1 kali sujud saja ketika menjumpai ayat-ayat sajadah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Sujud tilawah ketika sholat. Ketika membaca surat kebetulan menjumpai ayat sajadah, maka langsung sujud 1 kali dan baca doa. Yang artinya, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan rahmat pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah sujud langsung berdiri lagi meneruskan sholatnya. Amatilah tata caranya sujud tilawah seperti ini. Nah, sujud tilawah di luar sholat. Cara kita melakukan sujud tilawah di luar sholat: 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud, 4 salam. Hikmah melakukan sujud tilawah. Setan akan selalu menghindar dari kita, karena setan adalah makhluk Allah yang tidak pernah sujud dan tidak senang melihat orang-orang bersujud. Kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah. Selamat bersujud. Oke, anak-anak, selanjutnya silakan mengerjakan evaluasi berikut. Selamat mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.